kecil, selamat datang kembali di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Bertemu kembali dengan Miss Gaida. Kali ini Miss Gaida mau kembali ajak teman-teman kecil untuk mengeksplorasi kupu-kupu. Nah, kalau di pertemuan pertama Miss Gaida sudah berikan nih sedikit gambaran mengenai siklus hidup kupu-kupu. Hari ini Miss Gaida akan bahas lebih detail mengenai siklus hidup kupu-kupu itu sendiri. Jadi kalau teman-teman kecil sudah siap nih, ayo kita mulai sama-sama. Nah, ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama ada kartu 3 bagian mengenai siklus hidup kupu-kupu. Kemudian ada juga figurin siklus hidup kupu-kupu. Dan di sini nanti kita akan membuat siklus hidup kupu-kupunya dengan cara yang lain. Kita akan menggunakan gelas kertas, lalu ada gambar-gambar mengenai siklus hidup kupu-kupu dan juga lem. Kita akan mulai dari yang pertama, sehingga yang ini boleh kita simpan terlebih dahulu. Nah, teman-teman kecil bisa lihat ya, di sini kita punya ada figurin dari siklus hidup kupu-kupu. Kita akan bercerita terlebih dahulu ya teman-teman kecil mengenai bagaimana sih sebenarnya siklus hidup kupu-kupu itu. Sekarang kita dengarkan ceritanya ya. Awalnya kupu-kupu akan menempelkan telur di daun. Jadi kupu-kupu akan menempelkan telurnya di daun. Lalu setelah 3-7 hari telurnya akan menetas. Tahukah teman-teman kecil bahwa telur dari kupu-kupu ini dapat melekat di bawah daun dengan sangat kuat. Lalu setelah 3-7 hari nanti telurnya akan menetas menjadi ulat-ulat kecil seperti yang teman-teman kecil lihat di sini. Setelah itu ulat akan makan daun-daun yang ada di sekitarnya, sehingga nanti ia bisa jadi tumbuh besar seperti ini. Setiap ulat punya warna yang beda-beda tergantung dari bagaimana jenis kupu-kupunya. Jadi setiap jenis kupu-kupu punya jenis ulat yang berbeda-beda juga. Teman-teman, ada yang pernah bertemu dengan ulat tidak sebelumnya? Ulat kalau misalnya sampai terkena ke bagian kulit kita, biasanya kita akan merasa gatal. Tapi tahukah teman-teman kecil bahwa rasa gatal yang kita rasakan itu sebenarnya tujuannya untuk melindungi ulat tersebut agar ulatnya tidak dimangsa oleh para predator. Maka ulat ini punya yang namanya racun di sekitar tubuhnya yang akan membuat para predator atau kulit-kulit dari para manusia nih yang menyentuh ulat itu jadi gatal. Makanya kalau nanti teman-teman melihat ulat jangan disentuh ya, karena bulu-bulu atau kulit ulat itu dipenuhi dengan racun-racun yang akan membuat kita gatal-gatal. Nah, karena ulat makan daun yang banyak dan cukup nutrisi, ini akan menjadi bekal ulat saat ia nanti berubah menjadi kepompong. Ini namanya kepompong. Kepompong ini biasanya tergantung atau menggelantung di dahan-dahan pohon. Saat menjadi kepompong atau jadi pupa, ulat atau kupu-kupu ini dia tidak bisa makan teman-teman kecil. Jadi makanya selama jadi ulat dia harus makan yang banyak. Karena selama ada di dalam kepompong, ulat tidak bisa makan, juga tidak bisa bergerak ya. Jadi dia akan diam di dalam benang-benang alami yang dia buat. Jadi ini dibuat sendiri oleh ulat tersebut. Biasanya setelah 10-12 hari, ulat akan tidur di dalam kepompong ini untuk membuat sayap, mempersiapkan dirinya jadi kupu-kupu. Nah, setelah itu maka setelah 10-12 hari ulat akan kehilangan berat badannya yang banyak, yang tadinya ulatnya
seperti ini, ia nanti akan berubah badannya jadi kecil, namun jadi memiliki sayap dan jadi kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu nanti akan menjalani hidupnya hinggap di berbagai bunga, menyerap nutrisi dan juga nektar dari bunga, sampai akhirnya ia akan kembali menghasilkan telur. Lalu siklus hidup kupu-kupu akan terus berputar seperti itu. Biasanya kupu-kupu ini punya usia 30 hari sampai 3 bulan. Nah, sekarang teman-teman kecil, Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mencocokkan gambar. Kita akan mencocokkan gambar yang kita punya. Teman-teman kecil boleh mulai dari tahapan yang pertama. Boleh mulai dari mana saja karena setiap tahapan bisa langsung berputar ke tahapan selanjutnya. Miss Gaida mau mulai dari telur. Teman-teman kecil ingat tadi telurnya menempel di daun, biasanya di bagian bawah daun. Ini telur. Ulat. Kita cari gambar yang sama. Lalu ada kepompong. Dan yang terakhir ada kupu-kupu. Nah, sama ya gambarnya. Kalau sudah, sekarang kita bisa ambil kartu kita yang selanjutnya. Yuk kita cocokkan. Yang mana ya yang gambarnya sama? Nah, Miss Gaida sudah cocokkan gambarnya. Sekarang kalau teman-teman kecil mau mulai bercerita kepada mama, papa, atau suster di rumah, boleh ya silahkan bercerita mengenai siklus hidup kupu-kupu ini. Untuk teman-teman kecil yang sudah bisa baca, teman-teman kecil bisa mengambil kartu yang ada tulisannya seperti ini, atau biasa disebut sebagai kartu kontrol. Kita akan mencocokkan terlebih dahulu dengan label namanya. Ini boleh teman-teman kecil geser ya. Sekarang kita cari namanya. Kupu-kupu. Yang mana kupu-kupu ya? Lalu selanjutnya ada telur. Ulat. Yang mana ya ulat? Kepompong. Sekarang kita coba cek ya, apakah tulisan yang kita cocokkan itu sama dengan kartu kontrolnya. Apakah sama? Apakah sama? Apakah sama? Sama ya, kita sudah mencocokkan figurin, kartu-kartunya juga. Sekarang teman-teman kecil boleh merapikan kartu-kartunya dan juga figurinnya, dan kegiatan ini nanti boleh teman-teman kecil ulang di waktu yang lain. Kita rapikan terlebih dahulu.
sekarang kita akan berpindah ke kegiatan yang selanjutnya. Di sini Miss Gaida punya 2 gelas kertas. Yang satu sudah ada lubangnya ya. Lalu ada lem dan juga di sini ada gambar-gambar siklus hidup kupu-kupu. Pertama-tama kita akan menempelkan terlebih dahulu gambar-gambar ini di gelas kertas yang warnanya hijau. Teman-teman kecil mau ulang ceritanya? Boleh mulai dari mana saja ya. Miss Gaida mau mulai dari telur. Telur menetas menjadi ulat. Kemudian ulat akan makan yang banyak supaya dia siap untuk tidur di dalam kepompong. Setelah 10-12 hari akan berubah jadi kupu-kupu. Sekarang kita akan tempelkan ya di gelas kertas yang warnanya hijau. Kita mulai dari telur. Lalu jadi ulat. Lalu jadi kepompong. Dan terakhir kupu-kupu. Nah, lihat punya Miss Gaida sudah tertempel seperti ini. Sekarang teman-teman kecil boleh tutup. Dan kita bisa lihat ya, dari telur lalu kita geser. Kita geser perlahan seperti ini. Jadi ulat, jadi kepompong, dan jadi kupu-kupu. Nah, bagian luarnya teman-teman kecil bisa hias dengan menggunakan spidol yang sebelumnya sudah diberikan. Kalau teman-teman kecil mau ya, boleh diwarnai, boleh juga dihias. Nah, misalnya mau kita buat jadi ada kupu-kupunya, boleh juga ya. Nah, misalnya Miss Gaida mau hias jadi ada kupu-kupu. Nah, lihat punya Miss Gaida ada kupu-kupunya. Kalau mau digambar ulatnya, boleh juga. Miss Gaida mau gambar ulatnya ada warna. Nah, jadi ada kupu-kupu, ada ulat. Kalau teman-teman kecil mau gambar daun, boleh juga ya ini diwarnai sesuai dengan yang teman-teman kecil inginkan. Wah, punya Miss Gaida sudah selesai dihias. Teman-teman kecil juga boleh berikan nama di gelas kertas yang teman-teman kecil punya. Terima kasih banyak ya teman-teman kecil sudah beraktivitas bersama Miss Gaida hari ini. Bagaimana teman-teman kecil? Seru ya hari ini kita mengeksplorasi mengenai siklus hidup kupu-kupu.
Tadi kita menggunakan figurin dan juga kartu, dan kita juga membuat nih hiasannya seperti ini. Semoga teman-teman kecil belajar hal baru ya hari ini. Kalau begitu, Miss Gaida akan pamit undur diri. Kita akan bertemu kembali di sesi jagat raya lainnya. Sampai jumpa!